Selanjutnya tentang instrumen kebijakan moneter adalah operasi moneter. Apa itu operasi moneter? Operasi moneter adalah pelaksanaan dari kebijakan moneter Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui dua instrumen, yaitu operasi pasar terbuka dan standing facilities. Apa itu operasi pasar terbuka atau OPT atau Open Market Operation? Adalah kegiatan transaksi pasar uang yang dilakukan atas inisiatif dari Bank Indonesia dalam rangka mengurangi atau dalam rangka smoothing dari volatilitas atau pergerakan dari suku bunga pasar uang antar bank one night, ya, ON. Sedangkan instrumen standing facilities adalah penyediaan dana rupiah atau lending facility dari Bank Indonesia kepada bank dan penempatan dana rupiah berupa deposit facility oleh bank di Bank Indonesia dalam rangka membentuk koridor suku bunga di pasar uang antar bank one night ini. Bedanya apa? Bedanya yang jelas adalah OPT dilakukan atas inisiatif dari Bank Indonesia, sedangkan standing facilities ini adalah inisiatif yang dilakukan oleh perbankan atau bank umum. Nah, berikutnya adalah masih tentang operasi moneter tadi yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Ini lebih jelas kalau kita lihat grafisnya. Tapi terlebih dahulu kita lihat kalimat di bawah itu ada pengertian tentang pasar uang antar bank. Ya. Pasar uang antar bank itu apa? Yaitu kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya. Nah, suku bunga yang terbentuk berupa suku bunga PUAB ini adalah merupakan harga yang terbentuk dari kesepakatan pihak yang meminjam dana dan pihak yang meminjamkan dana. Nah, di gambar itu mungkin bisa lebih jelas bagaimana operasi moneter yang dua tadi, yaitu yang pertama operasi pasar terbuka atau Open Market Operation atau OPT yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua adalah standing facilities yang diinisiasi oleh perbankan, meskipun juga pasti melibatkan atau difasilitasi juga oleh Bank Indonesia. Nah, yang atas operasi pasar terbuka ada dua, absorpsi likuiditas, maksudnya adalah untuk menyerap likuiditas yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah injeksi likuiditas, adalah untuk menambah jumlah dana yang ada di masyarakat. Jadi ada dua proses, absorpsi, penyerapan likuiditas. Kalau dirasa likuiditas terlalu banyak, maka diabsorb atau diserap. Kalau dirasa kurang, maka dilakukan injeksi likuiditas. Nah, demikian juga dengan yang standing facilities. Ada dua aktivitas, absorpsi atau injeksi. Coba kita lihat misalnya absorpsi likuiditas, itu ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi misalnya ingin mengabsorb likuiditas, maka dilakukan apa di sana? Ada penerbitan SBI dan SBIS misalnya. Atau kita lihat ke bawah, misalnya membeli falas terhadap rupiah, ya. Berarti Bank Indonesia melakukan operasi pasar terbuka dan melakukan injeksi likuiditas. Itu. Atau ke bawah, misalnya terjadi fasilitas lending facility, maka terjadi injeksi likuiditas dengan menggunakan standing fasilitas, ya, standing facility yang diinisiasi oleh perbankan. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri kombinasi masing-masing aktivitas itu dengan tabel di
slide ini. Instrumen kebijakan moneter yang terakhir yang saya sampaikan di bab ini adalah GWM. Apa itu GWM? GWM adalah giro wajib minimum. Apa itu? Adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. Meskipun dalam perkembangannya nanti dikaitkan juga dengan LDR. Kita lihat yang ke bawah. Nah, kita lihat ada 3 jenis GWM. Ini berdasarkan salah satu peraturan Bank Indonesia tentang giro wajib minimum, dan ini juga berkembang terus ini GWM ini. Kebijakan GWM ini berkembang terus selaras dengan perkembangan dan semakin meningkatnya aktivitas perbankan dan teknologi tentunya. Oke, kita lihat kembali apa itu GWM primer. GWM primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk apa? Bentuknya saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan sebesar persentase tertentu dari DPK. Misalnya berapa? 6% dari DPK. Apa itu DPK? Dana pihak ketiga. Yaitu apa? Dana pihak ketiga itu adalah ada tabungan, ada deposito, dan ada giro. Ya. Nah, itu dikaitkan dengan tadi itu. Simpanan yang wajib dipelihara oleh bank. Semakin tinggi GWM tentunya adalah semakin sedikit kemampuan bank untuk menyalurkan kreditnya nantinya, gitu ya. Nah, apa itu GWM sekunder sekarang? GWM sekunder ini adalah modifikasi dari GWM sebenarnya, GWM sekunder dan GWM LDR. GWM sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh bank berupa sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito Bank Indonesia, atau berupa surat berharga negara dan atau excess reserve yang besarnya ditetapkan Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. Jadi bedanya dengan primer tadi adalah bentuknya ya, bentuknya yang kalau yang primer adalah dalam bentuk rekening giro, sedangkan sekunder ini dalam bentuk sertifikat atau SBI, bisa SDBI, kemudian surat berharga negara dan atau excess reserve. Yang terakhir juga kombinasi modifikasi dari GWM adalah GWM LDR. LDR adalah loan to deposit ratio ya. Adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara bank dalam bentuk saldo rekening giro sama dengan GWM primer sebesar persentase DPK, tetapi ada hitungan berdasarkan selisih antara LDR yang dimiliki bank dengan LDR target. Jadi LDR atau loan to deposit ratio perbankan di Indonesia itu diberi range target, yaitu kalau tidak salah antara 78% sampai dengan 92%. Artinya kalau LDR-nya perbankan itu di atas atau kurang dari angka tadi itu, maka ada kewajiban untuk menambah simpanannya tadi. Jadi mengurangi aktivitas ekspansi dari perbankan jika tidak memenuhi LDR pada tingkat yang diinginkan oleh Bank Indonesia. Gitu ya. Nah, sumbernya kalian bisa lihat di tautan di slide ini ya. Silahkan kalian pelajari lebih banyak lagi tentang GWM ini. Selanjutnya ada istilah kesenjangan kebijakan moneter. Nah, ini bisa kita dapatkan di bukunya Ekonomi Moneter Bapak Nupirit ya 2016. Apa yang dimaksud dengan tenggat waktu atau lag dari kesenjangan kebijakan moneter adalah jangka waktu antara perubahan kebijakan moneter sampai dengan dia bisa mempengaruhi perubahan kegiatan ekonomi, gitu ya. Jadi ini dari dimensi
waktunya. Ya, kalau kalian ingat tadi ada gambar dari Friedrich Mishkin tentang transmisi kebijakan moneter. Nah, kalau di kesenjangan kebijakan moneter ini melihat dari sisi jangka waktunya, ya, bagaimana kebijakan moneter dilakukan sampai dengan dia mempengaruhi kegiatan atau aktivitas perekonomian. Nah, ini ada 3 jangka waktu ya di buku itu. Yang pertama adalah jangka T0 ke T1. Adalah waktu yang diperlukan, karena dia di gambar sampingnya ya. Waktu yang diperlukan mengumpulkan data dan analisis perubahan ekonomi. Itu kalau kalian lihat di gambar yang bawah ada T0 adalah need to action, T1 adalah recognition need to action. Dan 2 T0 ke T1 ini disebut dengan atasnya adalah recognition lag. Jadi jangka waktu untuk merecognize atau untuk mencermati gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jangka T1 ke T2. Apa itu? Waktu yang diperlukan untuk benar-benar mengubah instrumen kebijakan. Kita lihat T1 adalah recognition need to action, T2 adalah change in policy instrument. Dan itu dua-duanya itu masuk dalam kategori administration lag. Nah, T1, T2 itu adalah administration lag. Dua-duanya tadi itu recognition lag dan administration lag itu adalah disebut dengan insight lag. Ya, atasnya lagi itu ya. Oke, berikutnya adalah jangka T2 ke T3 adalah waktu yang diperlukan dari perubahan kebijakan sampai dengan efek terhadap perekonomian. Kita lihat ke gambar, dia adalah change in policy instrument, menuju ke T3 adalah change in economic activity, dan itu disebut dengan outside lag. Inside lag ditambah outside lag adalah total lag. Ya, itu adalah penjelasan tentang kesenjangan kebijakan moneter dalam bukunya Nopirin. Berikutnya yang cukup menarik dalam kebijakan moneter ini adalah ada istilah rules versus discretion. Ini saya ambil dari bukunya Audia Pohan tahun 2008. Pilihan bank sentral untuk melaksanakan kebijakan berdasarkan aturan itu disebut dengan rule. Atau didasarkan pada penilaian dan pertimbangan tertentu atau discretion. Atau bahasa Indonesia diskresi ya. Jadi ada 2 pilihan bank sentral untuk melakukan kebijakan. Bisa dia berdasarkan aturan atau rules atau berdasarkan pertimbangan tertentu atau diskresi. Nah, dua-duanya ini punya konsekuensi ya. Yang pertama, penerapan rules akan memaksa bank sentral untuk tidak melakukan kecurangan dan menghindari adanya masalah ketidakkonsistenan kebijakan berdasarkan waktu ya, atau time inconsistency problem. Sedangkan diskresi itu perlu karena apa? Karena adanya shock dan ketidakpastian pada agregat moneter. Nah, ada 2 pakar yaitu Blinder tahun 99 dan Swensen ya tahun 99 di bukunya Audia Pohan ini mengatakan ya, yang Blinder mengatakan bahwa debat rules versus discretion ini lebih banyak dilakukan oleh akademisi, katanya Blinder ya. Sedangkan Swensen mengatakan bahwa praktisi bank sentral itu umumnya memilih pendekatan diskresi ya dibandingkan dengan rules. Begitu pendapat mereka. Berikutnya adalah otoritasi atau otoritas jasa keuangan. Saya langsung sebutkan saja sebagai OJK. Otoritas jasa keuangan adalah sebuah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Sama sebenarnya dengan Bank Indonesia ya. Yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang, pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK. Nomor berapa Undang-Undang OJK adalah Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2011. Nah, kalau kalian masuk ke websitenya, tampilannya akan seperti ini untuk saat ini ya. Selanjutnya bagaimana peranan dari OJK ini? Nah, peranan ini dapat kita telusuri dari Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tadi itu ya, tentang OJK. Tapi sebelum ke sana bahwa kita tahu bahwa meskipun undang-undang ini dibentuk tahun 2011, tetapi tugas mengawasi bank dari BI ke OJK ini beralihnya adalah tahun 2014, tepatnya 1 Januari 2014. Terjadi pelimpahan tugas untuk mengawasi bank dari BI ke OJK. Sedangkan BI itu tugas utamanya mencapai dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Oke, di bab 3, pasal 4, 5, 6, dan 7 itu dengan jelas kita lihat bagaimana rincian dari tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang dari OJK itu. Kita lihat di slide ini adalah pasal 4 tentang tujuan dari OJK. Tujuannya apa dibentuknya OJK ini adalah agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan itu yang pertama terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Di pasal 5 terdapat fungsi dari OJK. Apa itu fungsinya menurut undang-undang tersebut adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Di pasal 6 dijelaskan tugasnya di mana saja, ya, tugas pengaturan dan pengawasan. Dikatakan yang pertama adalah kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua di sektor pasar modal. Dan yang ketiga itu adalah di luar perbankan dan pasar modal. Ya. Jadi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, atau lembaga jasa keuangan lainnya. Berikutnya tentang wewenang yang dimiliki oleh OJK. Ada 4 wewenang. Yang pertama adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan dari bank. Yang kedua adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Yang ketiga mengenai aspek kehati-hatian bank. Dan yang keempat adalah tentang pemeriksaan bank. Rinciannya, kalian bisa telusuri juga apa itu kelembagaan bank, apa itu kesehatan bank, apa itu aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank itu di dalam pasal-pasal berikutnya. Ya. Kalian bisa cari sendiri di undang-undang tersebut untuk melihat rinciannya. Nah, mengenai undang-undang OJK ini terdapat 2 hal yang menarik yang bisa kita lihat di penjelasan pasalnya. Yang pertama adalah di penjelasan pasal 7 ya. Ada istilah mikroprudensial atau makroprudensial ya. Apa itu bedanya? Nah, di situ disebutkan bahwa kalau mikroprudensial adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank tadi itu ya, yang merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan yang menjadi tugas wewenang dari OJK, itu mikroprudensial. Sedangkan pengaturan pengawasan makroprudensial adalah
pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal tadi, 4 tadi itu ya. Selain itu, menjadi tugas dan wewenang dari Bank Indonesia. Jadi dalam rangka pengaturan dan pengawasan makroprudensial, OJK membantu Bank Indonesia untuk apa? Melakukan moral suasion atau himbauan moral kepada perbankan. Jadi yang melakukan moral suasion adalah OJK ya, yang dulu tugasnya BI ya, moral suasion. Berikutnya yang juga menarik adalah di penjelasan pasal 39E ada istilah systemically important bank atau bank berdampak sistemik ya. Yaitu suatu bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban, luas jaringan, atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan, serta keterkaitan dengan sektor keuangan lainnya, dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank-bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, apabila bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. Itu disebut dengan systemically important bank. Nah, OJK ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat pengaturan dan pengawasan untuk mengatasi masalah systemically important bank ini. Baik, demikian penjelasan singkat saya tentang kebijakan moneter dan OJK untuk minggu ini. Berikut ada referensi yang bisa kalian baca lebih lanjut tentang materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.